Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep cake jelita dengan motif bunga mawar. Langsung saja ke cara pembuatannya. Bismillah. Saya sudah melelehkan margarin 150 gram, bisa diganti dengan butter. Ini disisihkan dulu. Di wadah bersih masukkan 5 butir telur ukuran besar, 170 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu, bisa pakai protein rendah atau sedang, 20 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh perisa vanila. Saya pakai vanila susu, bisa diganti dengan yang cair atau yang bubuk biasa. Kemudian tambahkan 1 sendok makan cake emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan ovalet atau TBM. 60 ml susu cair full cream, dan semua bahan ini kita aduk menjadi satu. Saya memakai mixer dari Idealife, ini adalah hand mixer IL221B, ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Untuk link pembeliannya nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Kemudian aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Aduk dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata dan gulanya mulai larut. Lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi mixer hingga adonannya mengembang. Putih kaku kental berjejak seperti ini cukup. Pastikan adonannya benar-benar mengembang dan kaku seperti ini ya. Kemudian tambahkan margarin yang tadi sudah dicairkan. Ini bisa langsung ditumpah atau bisa pakai cara seperti saya ini. Ini saya pancing dulu. Jadi ambil secukupnya adonan. Ini saya ambil sekitar 2-3 sendok sayur, kemudian aduk balik atau aduk lipat seperti ini. Jika masih dirasa kurang, bisa ditambahkan lagi adonannya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tuangkan kembali ke dalam adonan. Kemudian tinggal diaduk balik atau aduk lipat lagi. Saya pakai spatula set dari Idealife. Ini seperti ini ya caranya, diaduk perlahan, jadi jangan over mix ya, nanti adonannya itu bisa encer atau turun gitu. Nah, seperti ini kita aduk perlahan. Jadi pastikan margarin cairnya tercampur rata dengan adonan, dan untuk hasil akhirnya itu seperti ini ya, tetap kental berjejak. Kemudian ambil adonan secukupnya, ini akan dipakai untuk membuat motif. Untuk warnanya sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Tuang adonan ke dalam loyang. Saya pakai ukuran 20, tinggi 7 cm yang dialasi dengan baking paper di bagian bawah dan samping. Bisa juga pakai kertas roti biasa. Untuk motifnya saya akan membuat kelopak bunga menggunakan bagian belakang sendok kecil. Jadi ini saya buat 2 coretan dulu, kemudian lanjut 3 gitu. Atau sesuaikan aja dengan besar bunga yang ingin dibuat. Jadi caranya itu seperti ini gampang banget. Tinggal dicoret saja sampai membentuk kelopak bunga. Ini akan saya buat 4 mawar di keempat sudut loyang. Ini videonya saya ambil dekat ya supaya lebih gampang dilihat, lebih jelas. Seperti ini caranya. Tinggal dicoret aja, untuk besarnya sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kalau mau buat mawar yang kecil juga boleh. Ini saya pakai warna merah dulu. Ini saya percepat videonya supaya durasi video tidak terlalu lama. Dan ini saya buat mawar yang keempat. Caranya masih sama seperti tadi. Dan untuk yang bagian tengah akan saya tambahkan mawar yang warna ungu. Caranya masih sama seperti tadi ya, dibuat dulu di bagian tengah. Lanjut ke bagian sampingnya, kita buat kelopak bunga seperti ini. Sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Ini sudah, kemudian akan saya tambahkan adonan yang diberi pewarna putih. Caranya masih sama seperti tadi, tapi ini tidak di semua tempat ya, saya coretkan seperti yang merah tadi.
Ini di beberapa bagian aja seperti ini. Jadi ini supaya ada gradasi warna dan supaya nanti kelopak bunganya itu lebih terlihat. Saya lakukan di keempat mawar yang warna merah seperti ini. Jadi jangan tertutup semua ya yang untuk mawar merah di bagian bawah. Ini di beberapa tempat aja. Selanjutnya kalau sudah yang merah, kita lanjutkan ke warna yang ungu. Untuk caranya masih sama seperti tadi, tinggal kita olesin aja adonan yang dikasih pewarna putih. Jika sudah, untuk adonannya merah tadi akan saya tambahkan 1 tetes pewarna merah lagi. Jadi warna merahnya itu ada yang lebih tua seperti ini. Kemudian yang lebih pekat atau lebih tua ini saya oleskan di atas lapisan yang kedua atau lapisan yang putih seperti ini. Jadi ini supaya mawarnya itu lebih kelihatan nyata atau hidup gitu ya, supaya lebih terlihat kelopak bunganya seperti ini. Jadi nanti ini akan ada 3 lapisan warna ya di setiap bunganya. Bisa dilihat dalam jarak yang lebih dekat. Seperti ini, kita oles aja di beberapa bagian. Yang penting jangan menutupi semua warna dasarnya. Nah, ini yang ungu juga saya tambahkan 1 tetes pewarna ungu jadi lebih pekat gitu ya daripada yang pertama. Kemudian tinggal kita olesin aja di beberapa bagian. Jika bunganya sudah selesai, tambahkan motif daun menggunakan adonan hijau. Ini masih menggunakan sendok kecil yang sama. Bisa dilihat untuk caranya di video, ini gampang banget. Untuk letaknya sesuaikan aja dengan gambar yang kita buat. Nah, ini masih ada sedikit tempat, jadi saya tambahkan di bagian ujung. Ini saya tambahkan coretan adonan putih ya di bagian daunnya. Seperti ini. Selanjutnya, jika sudah kita rapikan di beberapa bagian yang menurut kita agak kurang bagus gitu, bisa kita perbaiki. Nah, ini ada sisa yang merah, saya beri titik-titik di beberapa tempat. Dan ini dia hasilnya, alhamdulillah. Jadi ini siap untuk dipanggang. Jangan lupa untuk oven sudah dipanaskan, tapi jangan terlalu lama panaskannya. Ini cuma sekitar 7 menit saya panaskannya sebelum loyang masuk. Karena kalau terlalu panas biasanya di bagian tengahnya itu bisa berkerut ya. Jadi pakai suhu yang rendah. Untuk oven saya pakai oven dari Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Ini saya pakai suhunya 150 derajat selama kurang lebih 80 sampai 90 menit. Jangan lupa lakukan tes tusuk ya sebelumnya untuk memastikan ini sudah matang atau belum. Nah, ini sudah sekitar 80 sampai 90 menit saya oven. Jadi tergantung oven masing-masing. Ini dia hasilnya. Dan mohon maaf ini nggak bisa saya potong ya, tapi tenang aja, saya ada bikin satu loyang lagi yang ini nanti bisa kita potong. Ini motifnya sama, pakai mawar juga, cuma ini mawarnya lebih besar gitu ya. Dan ini saya tambahkan sedikit titik-titik di bagian akhir kayak membentuk apa ya itu ya, kayak kuncup gitu ya, kuncup daun gitu, atau apa namanya saya juga nggak terlalu ngerti ya, ini saya cuma berkreasi aja sesuai yang pernah saya lihat. Nah, ini juga kita oven dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama kurang lebih 80 sampai 90 menit. Ini dia hasilnya, ini bisa kita potong-potong. Ini saya keluarkan dari loyang, lepas kertas rotinya di bagian samping dan bawah. Saya pakai baking paper. Jika pakai kertas roti biasa juga boleh. Nah, ini kita balik, tinggal kita lepaskan rak kawatnya. Seperti biasa, biar lebih cantik kita tambahkan sprinkle mutiara di bagian petak-petaknya ini ya.
Ini sambil sedikit ditekan supaya nggak lepas. Jika sudah dingin atau hangat bisa dipotong. Ini saya potong menjadi 4 bagian dulu. Kita lihat tekstur dalamnya itu seperti apa. Bisa dilihat ini dia hasilnya. Ini pori-porinya lumayan halus ya, seperti layaknya bolu all-in-one. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.